Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Guna dan Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. seperti biasa tiap hari Senin kita ada di segmen Paham Pantauan Saham. Semakin paham semakin cuan. Nah, Sobat Cuan pasti pada kangen kan sama studionya Cuap-Cuap Cuan kayak apa? Ini dia ya, gue ada di studionya Cuap-Cuap Cuan dan si Putra nggak tahu nih. Putra lu lagi WFB ya? Rahasia bro. Rahasia ya. Pokoknya Putra ada di lokasi Pulau Cuan lah ya. Ya, lokasi tidak diketahui alias Pulau Cuan. Yang jelas dimanapun Putra berada. Iya bener. Dimanapun Putra berada di situ ada cuan, bener nggak? Bener lah ya bro ya. Jadi ya Sobat Cuan, di segmen Paham kali ini kita mau bahas satu topik yang lagi viral-viralnya nih, lagi hot-hotnya nih ya di hari Senin ini di menjelang 17 Agustus ya, di bulan Agustus 2021 ini ada berita viral ternyata dari Ustadz Yusuf Mansur ya yang borong 600 juta saham emiten, propertinya adalah PT Repower Asia Indonesia Tbk dengan kode emiten REAL. Dan nggak main-main nih Sobat Cuan ya, katanya yang dibeli oleh Ustadz Mansur itu sekitar 30 miliar rupiah ya, di harga Rp50 per satu unit sahamnya. Ini ada apa sih sebenarnya ya? Kalau kita ngelihat jejaknya Ustadz Yusuf Mansur selama ini di pasar modal kan dikenal dengan Ustadz yang suka ya gitu ya berinvestasi saham bilangnya. Pernah juga nih bro di interview di Closing Bell ya waktu itu sama Maria Katarina di interview itu ditanyain, Pak Ustadz Yusuf ini percaya teknikal apa fundamental gitu. Ternyata Pak Ustadz Yusufnya tahu nggak jawabnya apa bro? Jawabnya adalah saya tidak percaya katanya sama teknikal dan fundamental. Pokoknya dia percaya bahwa kalau beli saham itu niatnya baik, secara jangka panjang nanti harganya juga akan naik gitu. Nah sekarang tiba-tiba beli emiten ya di harga gocap nih bro, properti lagi, yang dimana properti lagi jatuh-jatuhnya. Gimana nih lu lihatnya bro? Membedakan investor retail apa investor strategis ya. Gue efeknya bakal lain, bukan saham naik malu nyangkut nama. Karena Yusuf Mansur nih Pak Ustadz ini kan investor strategis, masuk dengan nominal gede. Itu 30 itu kan senilai sekitar 9% ya, hampir 9% ya. Artinya dia walaupun masih minoritas tapi lumayan gitu. Jadi ketika lu investor strategis, lu tuh bisa masuk ke market, terus lu masuk ke emiten tersebut, lu bisa jadi ikut berkontribusi, nanti lu bisa bantu misalnya di mau ini kan, seperti contohnya lah yang paling gampang kan Yusuf Mansur yang dikatakan mau bikin pesantren kan, mau bikin pesantren kerjasama dengan Repower Asia gitu. Jadi ini kekuatan dari investor strategis gitu, jadi kayak semacam kerjasama gitu. Nah jadi nanti juga investor strategisnya juga dikasih kursi ya di dewan komisaris atau apa, ikut jagain, ikut kelola perusahaan tersebut. Nah kalau lu retail itu masuk dikit 5-10 lot, terus nyangkut di bawah, lu nggak bisa ikut gimana bantu. Jadi ini memang beda gitu. Jadi bukannya masalah saham gocapnya gitu, tapi lu masuknya sebagai investor strategis atau investor retail gitu. Gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat terbang nih bro hari ini Repower Asia Indonesia gitu ya, kode emitennya REAL itu auto reject atas bro, 34% di harga Rp67, lumayan juga ini bro. Kalau lu lihat ini gara-gara pengaruh berita itu ya? Iya pasti gara-gara pengaruh berita. Sebelumnya di gocap lama banget. Terus tiba-tiba ada berita ini ya market respons, jadi ada yang borong gitu. Lucunya ini banyak kan retail yang borong, tapi ada satu MG yang borong gede, Semesta Indoves ya. Lucunya ini, lu kalau lihat di Instagramnya Ustadz Yusuf ya, itu ada yang komen, Pak Ustadz tolong kasih tahu MG jangan diguyur dulu. Jawab sama Pak Ustadznya, buat yang hari ini beli banyak, ayo kita sama majukan umat, jangan diguyur dulu. Iya. Ya. Sobat Cuan kita yang udah paham ini pasti udah paham banget ya. Kalau keretanya MG lewat, biasanya banyak yang terguyur gitu ya bro ya. Iya. Biasanya kan dia kan pemainnya kan emang gaya-gayanya ya bukan main simpen panjang ya, tapi paling buat 3 hari udah dijual sama dia gitu, diguyur. Jadi biasanya saham-saham yang ditinggalin MG, ARB gitu.
menyisakan banyak cerita nyangkut. Jadi ya misalnya sobat cuan pengen ikutan, harap hati-hati gitu. Emang potensi karena adanya investor strategis ini, potensi labanya naik ya ada gitu. Bahkan disebut-sebut kan mau dibikin sampai triliunan per bulan kan. Iya, 3 triliun katanya, bisa-bisa nanti proyeksinya itu recurring income 3 triliun. Kan, iya. Ya ini kan seperti Pak Ustadz ngomong kan katanya bakal dibikin pesantren ya ribuan jumlahnya. Nanti katakan ada recurring income sampai 3 triliun per bulan. Itu 3 triliun per bulan tuh gede banget, bro. 3 triliun per bulan berarti 36 triliun kan per tahun kan. Itu lah operasionalnya BBCE aja cuma 35,5 triliun doang per tahun. Kalau setahun kan ya. 35 triliun lebih gede daripada BBCE nanti makanya. Kalau sampaian itu realistis nggak sih? Lu lihat realistis nggak sih? Itu kan dia bilangnya 6-10 tahun ke depan gitu ya, baru bisa mendapatkan recurring income kurang lebih 3 triliun per bulannya. Itu realistis nggak sih? Ya kalau misalnya lu ngomong realistis ya, kalau ada mukjizat ya pasti bisa, bro. Ya ini sobat cuan ini berarti aja. Menurut lu nggak realistis gitu ya? Gue nggak bilang kayak gitu ya, gue nggak bilang gitu. Sobat cuan nilai saja, atau lu sendiri nilai ini realistis kan? Mungkin nggak kira-kira angka ini kecapean gitu. Kalau umat bersatu mungkin aja, bro, gitu. Kenapa enggak? Gitu. Beneran, bro. Ini kan proyeksinya gimana nih, bro? Lu lihat 6-10 tahun ke depan apa sih yang bisa yang bisa bikin jadi trigger gitu untuk sektor properti? Kan selain ekonomi nanti dibuka kembali, misalnya kan suku bunga acuan lah, apalah makronya udah bagus lagi, itu kan katanya bisa mendorong sektor properti yang jadi turunannya. Tapi bisa nggak tuh sampai 3 triliun per bulan gitu, 6-10 tahun ke depan. Ya, kalau lihat dari keuangan 6-10 tahun ke depan, 6-10 tahun ke depan memang bakal booming properti gitu. Untuk sekarang emang belum. Kenapa untuk sekarang belum kan? Siklusnya belum. Sekarang kan pandemi, ya, berarti siklusnya masih di saham-saham teknologi, terus siklusnya di saham-saham healthcare, di kesehatan, bla 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 gitu. Nanti kesannya udah mulai pulih. Yang pertama bangkit finance dulu, finance sudah bangkit, komoditas sudah jalan lagi, orang-orang udah punya duit, baru mainlah ke properti gitu. Properti udah mulai laku lagi. Jadi ya cycle-nya masih buat sekarang masih belum, untuk saham-saham properti masih belum gitu untuk tahun ke depan. Oke, jadi kalau kita lihat statement yang ada, dan juga ini kan beritanya juga udah naik ya di cnbcindonesia.com, nanti teman-teman bisa pada googling ya, itu berita di hari Minggu kemarin, menarik sekali ini beritanya. Ada statement juga, ini yang disebutkan oleh Yusuf Mansur, katanya ini bisa jadi Ferrari-nya saya, dan Darul Quran kan impiannya banyak gitu. Nah ini berarti persis seperti yang lu bilang tadi, bro. Maksudnya kan misinya baik gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dengan menggunakan emiten properti ini, real ini gitu, apakah mampu gitu dari sisi fundamental, atau memang cuma mau mendongkrak harga saham aja? Iya, ini kan kalau untuk sekarang sebenarnya masih belum mampu sejujurnya. Kenapa? Karena ekuitasnya terlalu kecil untuk sekarang ya. Tapi kan dikatakan nanti bakal right issue kan, bakal ada right issue brand kan. Nah, kita kan belum tahu right issue segede apa. Bisa aja right issue-nya 10 triliun, 20 triliun gitu kan, bisa aja gitu. Tergantung ke depannya gimana. Untuk sekarang kan masih sulit. Kenapa? Karena ekuitasnya masih kecil gitu. Iya, benar. Ekuitasnya cuma 400-an miliar doang ekuitasnya kan ya. Itu lu bayanginnya yang 409 lu mau cetak laba 36 triliun kan susah banget gitu. Tapi ke depannya kan disebut-sebut bakal ada isu untuk suntik injek dana menurut Yusuf Mansurnya seperti itu. Jadi lihat lagi perkembangan ke depannya apakah memang bisa cetak laba segitu gitu. Jadi jangan suuzon dulu lu. Gua kan nggak suuzon, gua tanya. Yang bilang butuh mukjizat itu kan lu tadi, bukan gue. Tapi durhaka lu. Gua nggak bilang butuh mukjizat gue. Oke. Nanti Sobat Cuan di rewind ya, Sobat Cuan. Oke, kalau ada mukjizat bisa aja. Iya, amin ya. Jadi kalau misalnya benar, ini kan lumayan nih, bro. Kalau kita lihat udah hari ini udah auto reject atas gitu. Siapa tahu nanti habis 17 Agustusan gimana nih? Bakal ada mujizat lagi nggak dia auto reject atas? Kalau lu bisa sampai 30 triliun tuh harga sekarang masih murah yang minta ampun, bro. Iya, lu bayangin makanya 30 triliun lebih gede daripada BBCA. Itu harganya berapa? 100.000.
Iya, gue tahu. Tapi kan itu proyeksi 6-10 tahun ke depan. Kita lihat dulu nih proyeksi hari Rabu sampai hari Jumat di pekan ini gimana nih? Ada mujizatnya nih Ya buat Ara nih, bro. Untuk jangka pendek sebenarnya agak menyeramkan nih kenapa jalan, karena di dalam perahunya ada MG. Satu itu dulu. Di dalam perahu ada MG. Yang beli kedua mayoritas itu XC ya, ajaib sekuritas ya. Lu tahu nggak tadi lu kasih iya gue tahu, tapi lu tadi kasih perumpamaannya itu agak gimana gitu. Di dalam satu kapal lu bayangin tiba-tiba ada zombie gitu gimana? Agak ngawur. Seolah-olah kayak gitu. Enggak juga ya Sobat Cuan. Ya penumpang kapalnya ada pirate-nya, pirate atau pembajaknya. Jadi hati-hati, diturunin paksa nyebur ke laut, tenggelam. Nah itu ya, tetap harus ingat ya Sobat Cuan, profil risiko diatur ya, karena ini kan berarti ini profil risikonya agresif nih ya kalau mereka yang investasi di sini ya. Kalau mau investasi di sini profil risiko lu tingginya minta ampun. Kalau mau trading masih oke lah, asal lu jaga stop loss ketat ya, jangan sampai ARB terus tidur lagi digocap, kemungkinannya ada. Jadi harus hati-hati gitu. Apalagi seperti yang gue bilang, top buyer nomor 2-nya itu ajaib sekuritas, dan lu tahu ajaib sekuritas diisi sama banyak retail pemula, biasanya paling sering nyangkut di saham itu dari ajaib sekuritas. Kalau dari sisi bandarmologi sih seperti itu. Si broker-broker yang beli kurang lebih seperti itu analisisnya. Jadi ya agak bahaya kalau masuk. Kecuali lu pengen trading ambil 2-3 poin gitu. Oke, kalau dari sisi trading jangka pendek ini gimana ini bro? Kita harus trading cepatnya nih gimana nih strateginya buat Sobat Cuan nih di emiten repower ini? Kalau lu mau besok, kalau lu udah punya barang besok bisa jualan. Kalau udah punya barang, gitu. Kalau mau ikut panjang sisain cuannya aja, profitnya aja. Jadi misalnya lu udah cuan 10% ya udah lu taruh di dalam. Misalnya lu mau ikut panjang, mau ikut Pak Ustadz, sisain aja 10%-nya. Jangan taruh modalnya, bahaya. Kalau lu pengen masuk besok, pagi-pagi pagi-pagi naik untung berapa tik, jual gitu. Kemungkinan besar besok pagi dibuka hijau, kemungkinan besar masih hijau akan naik dulu sampai akhirnya MG guyur baru akan ambruk gitu. Biasanya kayak gitu model-modelnya kalau saham-saham MG ya. Ya, ada benarnya juga ya, karena kalau kita lihat di sini dari sisi pergerakan harga ada orang yang investor ya, ini retail maupun institusi ini banyak yang ngantri juga nih. Udah berapaan lot ini, 1,3 juta lot nih yang nggak dapat antrian hari ini. Antrian palsu bro itu. Antrian palsu dipasang MG. Udah biasa lah mainnya kayak gitu, diarahin terus ditebelin pas closing ya. Iya, nah itu sebenarnya jam 9 lewat pagi-pagi MG itu udah masuk di 50-an kan. Terus jam 9 lewat tuh udah keluar semua barangnya. Terus tapi masih deket-deket arah. Nah biasanya kalau MG lihat saham deket-deket arah, diarahin sama dia. Besok baru jualan. Biasanya kayak gitu model-modelnya. Udah banyak banget saham yang digituin. Jadi ya lu iya sekalian. Makanya lu expect ada gujuran besok dari MG atau lusa. Tapi kalau misalnya marketnya kuat kagak ARB, kalau kagak marketnya kuat diguyur MG nggak ARB, bisa lanjut gitu. Tergantung besok juga. Paling ini ada benernya ya bro ya, karena kita lihat hari ini top net buyers-nya emang dari MG, yang kedua itu XC, yang ketiga itu YJ. Nanti Sobat Cuan, ya pasti Sobat Cuan udah tahu lah ini siapa. Siapa semua nih. Kalau XC tadi udah disebutin ya sama Bro Putra, itu ajaib sekuritas, ini MG ini Semesta Indovest ya. MG motor gede ya. Iya, motor gede. Dan ini yang jualan banyak dari retail juga, YP juga ya, Mirai Aset nih. Bro, kalau kita lihat gerak-geraknya seperti apa. Nah, yang menarik ini bro, dari emiten-emiten repower ini yang perlu diperhatikan, apalagi nih? Ya, kalau seperti yang gue bilang, kalau pengen ikut beli saham gotap selain repower, perhatikan lu investor strategis bukan gitu. Kalau bukan mending nggak usah, dia pernah nyangkut lama. Kedua tadi yaitu ada potensi labanya yang kedepannya bisa naik dengan catatan sukses Rex isunya. Nah, kita belum tahu Rex isunya beneran mau diadakan gimana prosedurnya. Katanya kan nanti inbrand kan. Nah, inbrand tuh biasanya itu kurang baik berarti biasanya itu menurut gue ya. Kenapa? Karena itu barang aset inbrandannya tuh biasanya divaluasi tinggi-tinggi. Jadi lu investor retail yang tebus rugi. Biasanya ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi lu kalau sama Rex isu lu perhatiin benar-benar ini inbrandnya di harga berapa, valuasi berapa. Jangan-jangan gara-gara dia pengen jual tanah doang cepat, atau dia pengen apa gitu biar cepet laku, cepet selesai gitu. Ya, lu harus perhatiin
valuasi aset yang di-inbrangin berapa. Itu yang penting. Kalau dia emang ingin RI inbrang ya. Terus berarti ya itu sih gua. Kalau jangka pendek tadi udah gue bahas. Kalau ini kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh jangka pendek kalau misalnya ada MG agak risky. Kenapa? Karena siapin diri ada guyuran besok. Gitu. Berarti kalau kita simpulin sedikit aja ya ini terkait emiten ini sebenarnya bagus ya buat jangka pendek kalau misalnya trading gitu ya. Gue nggak bilang bagus, risky bro. Risky. Ya semua kan ada risiko ya, tapi lebih berisiko kalau jangka panjang. Kalau misalnya resiko besok lusa ya, berarti besok kan libur. Nama resiko hari ini gedean resiko besok lusa. Karena kalau lu resiko hari ini tuh nggak ada orang punya barang. Ini berita nggak bocor duluan. Biasanya kan ada saham yang beritanya bocor duluan, sahamnya udah naik duluan. Nah kalau ini enggak. Gitu. Ada ya kemarin kalau lu perhatiin ada aja mungkin bocor ya, gue nggak tahu ada retail yang berani borong gede. 3 per hari yang lalu tuh ada YP yang borong hampir 100.000 lot ya. Ada yang kayak gitu. Ada mungkin bocor atau apa gue nggak tahu, atau mungkin dia spekulasi. Ada yang borong duluan tapi harganya nggak sampai naik. Jadi kalau lu tadi pagi borong, resikonya lumayan rendah. Apalagi kalau lu lihat ini udah kagak gocap lagi, udah ada denyut-denyut, udah lu borong, resikonya agak rendah. Kalau besok udah mulai tinggi, kenapa? Karena ada perompak di kapal seperti gue bilang. Iya, bisa aja dadakan tiba-tiba bisa aja dadakan tiba-tiba diguyur gitu. Lu lagi beli, lu mau jual, apalagi kalau lu greedy ya, mau ambil banyak-banyak, diguyur udah nggak jadi cuan, bubar. Ya dan kalau misalnya sampai kalau misalnya sampai diguyur ARB berkali-kali sampai gocap lagi, pusing lu nggak bisa keluar. Bisa juga kayak gitu. Ada potensi balik gocap lagi beneran. Iya. Kalau dia sampai nyentuh gocap lagi lama nih ya, berarti ya bisa sampai 6 sampai 10 tahun ke depan lama, gitu iya, ya. Enggak 6 sampai 10 tahun sampai rak isu ya mungkin menurut gue. Kalau udah mau deket rak isu kan biasa ada pergerakan sahamnya. Iya. Pokoknya buat Sobat Cuan perhatikan ya, jangan lupa selalu perhatikan profil risiko. Ingat, jangan cuma mikir cuannya, di balik cuan itu pasti ada risiko yang harus diantisipasi oleh Sobat Cuan. Dan nggak salah ya, kita itu bukan melarang loh Sobat Cuan untuk berinvestasi di emiten ini. Kita kasih tahu semua risikonya, tapi ingat ya, risiko yang bisa Sobat Cuan antisipasi aja gitu. Nah kemudian kalau memang mau berinvestasi di emiten ini, ya silakan aja ya, selama bisa menerima risikonya gitu. Tapi kalau takut, ya kita bisa pilih emiten yang lain gitu, bro. Ini kan kita melihat tag berita ini yang menarik ini kan bisa dari dua sisi ya, bro ya. Yang pertama dari emiten-emiten menarik yang harga gocap, dan yang kedua adalah dari sektor properti. Apakah memang ini jadi tahunnya? Kan yang pertanyaan kedua gue yang tentang sektor properti lu kan udah jawab tadi ya. Sepertinya ini bukan tahunnya properti gitu, masih lama gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan yang satu gue nggak mau taruh di properti dulu ya gitu. Ya, tapi kalau dari sisi emiten gocap sendiri ini gimana nih, bro? Kalau emiten gocap sebenarnya kalau menurut gue, ini satu kalau masuk sini lu bener-bener profil resiko lu harus bener-bener sangat risky ya, karena potensi nyangkut gede. Kedua lu usahain jangan beli di nego, jangan beli di regular. Kalau dari gocap lu cari di nego aja siapa yang mau jualan. Ketiga lu perhatiin saham-saham yang belum banyak, yang nggak ada pemegang sahamnya dikit. Sebenarnya masih ada beberapa saham gocap yang karena ada repo atau karena ini lu perhatiin yang nggak di repo sahamnya. Kalau di repo susah naik. Yang ketiga itu seperti gue bilang, cari yang retail masih dikit. Ada saham-saham beberapa saham yang nggak di repo. Itu lalu retailnya masih dikit 1.000 atau di bawah 1.000, masih ada aja saham-saham kayak itu tapi digocap gitu. Tapi ya lu harus siap tunggu lama gitu. Oke. Ini kan sepertinya lu juga pernah bikin artikel tentang saham-saham gocap gitu ya, bro ya. Dan juga sering memperhatikan emiten-emiten gocap nih, bro. Dan katanya Bursa Efek Indonesia juga udah bikin tuh ya, dan berencana akan meluncurkan ya kalau nggak salah ya. Kalau udah ada itu baru menarik. Kalau papan gocap tuh berarti harganya bisa jatuh ke bawah gocap nanti. Jadi saham-saham dari gocap nanti mekanisme perdagangannya kayak pre-open sama pre-close gitu. Jadi biddingnya dikumpul dulu nanti kejadian di satu harga gitu. Itu menarik kalau gitu. Kenapa? Karena misalnya hari ini bidding di 4 atau 5, besok itu bisa biddingnya di 10 atau langsung naik ke 50 kalau misalnya ada berita bagus gitu. Jadi lu bisa dapat harga di harga yang lebih menarik daripada gocap gitu. Lu kalau mau koleksi, dan kalau lu mau jual juga lebih liquid gitu. Jadi ada yang mau beli, ada yang mau nampung gitu. Jadi ya lebih menarik daripada kayak gini lu harus beli di gocap, sedangkan
sahamnya aja udah turun di bawah gocap, udah di gocap gitu. Orang transaksi nego di bawah gocap bahaya gitu. Perlu beli di gocap. Oke. Tapi kalau lu lihat-lihat emiten-emiten gocap ini ada nggak nih yang menarik nih untuk diperhatikan dan dikoleksi oleh para sobat cuan? Ada, tadi gue udah bilang bro, itu setiap kalau mau beli gocap ya itu beli nego. Ya lalu usahakan jangan barang repo, usahakan retailnya sedikit gitu. Ya itu. Sama terakhir mungkin fundamentalnya murah ya gitu. Tapi untuk kode emiten mungkin gue nggak usah sebut kayak ngeri ya, daripada gue dibanyakutin orang. Sobat cuan cari aja sendiri gitu. Biasanya model-model saham gocap itu gue beberin dikit lah ya. Kalau saham gocap tuh biasanya dia bakal pertama tuh udah bakal naik tinggi. Misalnya saham gocap mau dibangkitin tuh dia bakal dinaikin, tapi nggak nyampe 67 kan arahnya ya, 50 sampai 67 itu arahnya biasanya. Biasanya dinaikin 50, 55 gitu. Jadi ada akumulasi gede di satu harga sudah dimakan semua gitu. Jadi biasanya candle-nya ekornya naik ke atas. Tapi abis itu ditidurin selang 1 minggu sampai 1 bulan atau 2 bulan dinaikin baru. Baru dinaikin ke atas. Kalau lihat tuh Aba, Mari yang dulu sempat ex gocap itu kayak gitu modelnya. Jadi dinaikin dulu, tiba-tiba tidur lagi, itu naik gitu, baru mulai naik. Bumi juga kalau nggak salah modelnya kayak gitu. Jadi biar ada kesempatan akumulasi dan orang-orang yang tadinya mau trading mau copet-copet terpaksa cut loss karena dari gocap baru dinaikin gitu. Biasanya model-model kayak gitu. Jadi nggak langsung dinaikin 7 gitu. Kecuali kayak gini ceritanya kayak gini, cerita kan ada story-nya misalnya. Dia nggak ada story-nya atau apa emang pengen dinaikin pelan-pelan, biasanya kayak gitu modelnya di ada denyut nadinya dulu lah gitu. Tapi tidur lagi baru dia akhirnya bangkit. Biasanya kayak gitu. Nah, gerak-gerak yang kayak gini nih berarti juga kemungkinan besar bakal berlaku sama repower itu ya, real itu ya? Enggak, repower gitu. Lain bro, sering kita kan udah bilang, repower ini kan gak ada story, ada ceritanya gitu. Yaitu dibeli sama Ustadz Yusuf Mansur gitu. Jadi ya langsung arah gitu, karena beritanya belum bocor duluan di parket. Tapi biasanya saham-saham gocap lain yang misalnya gak ada story atau emang bandarnya cuma pengen ngangkat, itu dibikin ada denyut nadi dulu. Kasih denyut nadi misalnya 5-10%, naik 5-10%, 55 naik ke 55 atau 57. Ya salah satunya bandarnya gue akumulasi dulu, ngumpulin barang dulu kan. Terus tiba-tiba dibanting lagi, ditidurin agak lama, 2 bulan, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, baru ditaruh-terbangin gitu. Model-modelnya biasanya kayak gitu. Oke, beda lah ya kalau misalnya dia ada story-nya, beda dengan yang tidak ada story-nya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba cium terbang. Nah, kita mau bahas terkait dengan emiten-emiten gocap dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Ustadz Mansur. Ini kan gimana ya? Kalau kita lihat dia sebagai investor strategis, berarti dia punya cerita tersendiri di emiten itu. Oke, emiten-emiten yang ex gocap gitu, bro. Emiten-emiten yang tadi lu bilang ex gocap, kan sebelumnya banyak nih emiten-emiten yang gocap, terus sekarang dia sudah tidak gocap lagi. Mirip kayak Repower juga, dia sudah tidak gocap lagi gitu. Apakah akan bertahan lama rata-rata gitu? Kayak tadi lu bilang ada Aba, ada Mari. Kalau ada story-nya, most likely bakal bertahan lama. Contohnya kayak Aba, Mari kan ada Maria dan Noise, lalu Abanya mau revisi kan. Nah, itu ada story-nya. Lalu Zebra juga ex gocap kan, story-nya diakuisisi keluarga Heritano. Lalu MPPA itu juga ex gocap, yang Hypermart itu ex gocap, tapi ada story-nya gitu. Jadi Temaseknya masuk, lalu Gojeknya masuk, kerjasama bla 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 bla, digitalisasi bla 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 bla. Ceritanya bisa panjang gitu. Nah, real ini kalau lu mau ngomong ada story juga sebenarnya ada story-nya, tapi lebih risky dibanding teman-teman yang lain gitu ya. Bukan kan Yusuf Mansur nggak segede Temasek sama Gojek kan gitu, dan brand-brandnya Repower juga nggak secanggih Hypermart kan udah di mana-mana gitu. Ya gitulah ya, berarti ya kurang lebih sama tapi berbeda dari sisi skalanya aja gitu dari ya. Skalanya gitu. Ada investor strategis yang masuk, tapi ya investor strategisnya nggak segede yang saham-saham lain yang tadi gue sebutin gitu, yang dari gocap sekarang sampai 1000-an, 500-an gitu. Oke. Jadi kalau story-nya udah selesai dia bakal balik gocap lagi gitu? Iya, ini tergantung kan masalah story. Apakah Pak Ustadz ini bisa nepatin janjinya gitu.
ngembangin Repower Asia ini sebagai salah satu emiten properti hebat nantinya. Bisa nggak gitu? Kalau bisa pasti harga sahamnya ngikut. Kalau ternyata nggak bisa, nggak mampu, ya balik Gojek lagi, kemungkinan besar juga ada gitu. Kalau lu lihat-lihat gimana nih bro? Bisa nggak nih Ya bro? kita nggak boleh suzon ya. Kita nggak boleh suzon. Ya gue juga nggak suzon, gue juga pengen lu tahu suzon gimana nih pengamatan lu, gimana nih pengamatan lu. Ini Sobat Cuan juga pasti mau ya, tahu. kita doakan aja gitu ya, kita pasti doakan yang terbaik aja ya. Masa orang mau usaha kita jelek-jelekin gitu kan, kita belum tahu gimana gitu. Isunya aja belum tahu berapa bro, bener kan? Jadi tunggu red issue dulu nih ya. Itu iya, ditunggu red issue, paling enggak itu dulu. Dan beneran nggak ada red issue-nya gitu. Kalau gue beli terus gue hold sampai red issue, oke nggak nih? Ya tadi gue bilang kalau misalnya mau hold investasi, satu lu harus berani terima resiko sangat gede sekali kan. Profil resiko lu gede, risky. Kedua, lebih baik gunakan profit saja, jangan gunakan modal gitu ya. Batasi, ingat limitnya, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke bro, kita masih ada waktu beberapa menit aja nih sebelum kita di kick out. Sebelum roomnya selesai gitu ya. Ini untuk ngeliat-liat potensi-potensi daripada saham-saham X Gocap tadi gitu. Kalau di koleksi gimana? Kalau Repower kan tadi lu udah bilang ya risikonya seperti apa. Tapi kalau saham-saham X Gocap lainnya yang masih punya story seperti digitalisasi, investor strategisnya gede, itu kalau kita mau beli hold, bagus nggak? Tidak, karena kalau kita lihat Sobat Cuan juga pasti udah ada yang punya nih emiten-emiten itu. Kalau dari Zebra itu OJK-nya masih kehalang, Zebra itu reaksi masih kehalang OJK yang terakhir gue dengar. Kalau misalnya MPPA ini udah mau, itu udah tahap akhir, berarti udah hampir selesai persetujuan isunya, dirumorkan mau isu di harga tinggi. Kemarin kan udah private placement tuh. Private placement di harga tinggi kan. Isunya bakal lebih tinggi lagi, rumornya kayak gitu. Kemarin tuh udah private placement di 700 apa berapa ratus ya, pokoknya tinggi deh harganya. Bandingin sama book value-nya yang cuman minus ya, malah kalau sampai book value-nya. Gitu. Jadi nanti isu bakal lebih tinggi lagi. Kalau isu tinggi berarti book value keangkat. Lalu ada investor strategis juga mau masuk lewat isu, ya masih menarik dilihat bagaimana. Tunggu dulu lah prospektusnya menarik ya, kemungkinan besar menarik gitu. Oke, kalau yang lain gimana nih dari grup yang sebelahnya? Mari, Aba. Kalau Aba mau isu juga kan, dirumorkan kan, tapi masih belum tahu siapa yang masuk dan rumornya bernilainya berapa. Aba tuh juga PBV-nya juga negatif ya, book value juga negatif ya. Jadi dengan adanya isu ini nanti book value-nya dengan negatif lagi ya, tentu bagus. Tapi nggak tahu, masih belum jelas apakah memang pengen isu di harga tinggi itu isu di harga rendah, masih belum jelas gitu. Oke. Ya, oke. Ini pas banget jawaban lu sekaligus mengakhiri bincang-bincang kita di pekan ini, Bro Putra. Dan Sobat Cuan ya, tadi udah banyak banget ya, ada banyak banget pertimbangan emitennya, nggak cuma Repower aja gitu ya, tapi jangan lupa tadi udah ditekanin banget profil risiko dan risiko ya, karena emang emiten-emiten yang dulunya lama di Gocap dan sekarang menjadi ex Gocap itu risikonya akan jauh lebih tinggi untuk mau di tradingin atau investasiin juga. Pasti risikonya juga jauh lebih tinggi ya daripada emiten-emiten yang sudah blue chip gitu. Tapi ini semua dikembalikan lagi ke kantong, dompet, dan hati para Sobat Cuan semua ya untuk bertransaksi. Tapi kalau Cuan jangan lupa kirimin gue sama Putra kopi. Pasti lu bro. Dan tiap minggu loh kita minta kopi loh. Ya, pasti lu. Putra udah dapat. Mungkin Putra udah dapat. Gue kirimin deh. Oh, lu yang kirimin ya? Gue kirimin lu kirimin gue gitu ya. Sama aja bohong dong. Oke. Sobat Cuan, thank you banget buat waktunya dengerin konten paham kita di hari Senin ini. Jangan lupa dengerin kita di Spotify Cuap-Cuap Cuan, Apple Podcast, Google Podcast juga ada. Dan jangan lupa follow kita di Instagram cuap_cuan dan subscribe kita di YouTube. Thank you buat yang udah subscribe ya, di like, di share dan juga di subscribe. Thank you banget ya. Namanya Cuap-Cuap Cuan, sama aja kayak yang di Spotify. Oke, sampai jumpa di konten paham selanjutnya. Pantauan saham, semakin paham semakin cuan. Bye. Bye.